akan beberapa tata tertib webinar kali ini. 1. Acara webinar akan dipandu oleh MC. Kedua, peserta dimohon untuk tertib dengan mematikan mikrofon saat moderator dan pemateri sedang berbicara. Dan yang ketiga, peserta dimohon untuk mengaktifkan layar pada kamera masing-masing saat acara sedang berlangsung. Bagi seluruh peserta yang belum mengaktifkan kameranya, dipersilakan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Syekh Grand Chancellor Al-Ustadz Profesor Dr. Honoris Causa MSU Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta UMI. Yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Bapak Imam Prawoto SEQ MBA. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Al-Ustadz Muhammad Hashim Fanirin SPDI MAPD. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia Al-Ustazah Wina Safitri STMkom. Yang kami hormati pula Al-Ustadz Dr. Alfi Satria STMT selaku pemateri pada acara webinar siang hari ini. Dan para peserta webinar yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat karunia-Nya lah kita semua masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara webinar siang hari ini dengan tema Filsafat dan Teknologi dalam Pendidikan dan dengan judul Melangitkan Bumi dan Membumikan Langit. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliaulah Islam bisa seperti sekarang ini, yaitu sakinah, mawadah, warahmah. Perkenalkan, saya Nur Alfat Syabani, mahasiswa PBA IAI Al-Aziz. Saya selaku pembawa acara pada webinar siang kali ini. Adapun atur cara telah disusun sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan-sambutan. 4. Penyampaian materi. 5. Sesi tanya jawab. 6. Doa. 7. Foto bersama. Dan terakhir, penutup. Memasuki atur cara yang pertama, yaitu pembukaan. Demi mengharap ridha Allah semata, mari kita buka acara webinar pada siang hari ini dengan bersama-sama berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki atur cara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Anissa Nur Arifah, mahasiswi pendidikan Bahasa Arab IAI Al-Aziz. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy
ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusannya menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Sadaqallahul azim. Segala firman-Nya. Allahul Azim. Terima kasih kepada Anissa Nur Arifah. Memasuki atur cara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan Ketua Panitia Akmal Al-Azam. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rabbil lisani wa yassiri amri waruh udatam lisani yafqahu qouli. Yang amat terhormat Syekh Al-Zaitun, Grand Counselor Al-Ustadz Profesor Dr. Honoris Causa MSU AS Rasyidi Panji Gumilang, Magister Pertanian beserta UMI. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Bapak Imam Prawoto SE QMBA. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Al-Ustadz Muhammad Hashim Panirin SPDI MAPD. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Indonesia, Al-Ustadz Wina Safitri SDMkom. Dan yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Alfi Satria STMT selaku pemateri pada acara webinar pada siang hari ini. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Allah karena rahmatnya kita bisa berkumpul pada acara webinar pada siang dan hari ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir pada acara webinar hari ini, kepada panitia, kepada pemateri, serta audiens yang saya banggakan. Semoga webinar dengan tema filsafat dan teknologi dalam pendidikan dengan judul Melangitkan Bumi dan Membumikan Langit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, anak dikembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Akmal Al-Azam atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu dari dosen pembimbing Al-Ustazah Wina Safitri STMkom. Dengan segala hormat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Dr. Alfi Satria selaku pembicara,
Alivia sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa PBAY Ajis dan para panitia dan peserta webinar siang ini. Pertama saya ucapkan puji syukur bahwa kita dan jadi perlu diketahui bahwa kan aktivitas perkuliahan di Fakultas Tarbiyah khususnya program studi pendidikan bahasa Arab IAI Al-Ajiz yaitu landasan pendidikan. Jadi kalau kita bicara landasan pendidikan ini ibaratnya sebuah pondasi ya, suatu pondasi yang menjadi dasar pijakan dalam pelaksanaan pendidikan. Dan dari banyak landasan pendidikan itu 2 diantaranya adalah landasan filosofis atau filsafat dan landasan teknologi, selain dari berbagai landasan yang lainnya. Jadi kenapa judulnya Langit dan Bumi? Karena memang ilmu filsafat itu kan ilmu yang cenderungnya tentang konsep, tentang hakikat. Jadi seakan-akannya di langit. Adapun teknologi itu kan sifatnya sudah implementasi, ya sudah langsung sehari-hari memang kita gunakan dalam praktis. Maka itu diibaratkan sebagai bumi. Jadi kalau ada judul Langit dan Bumi itu adalah suatu filsafat dan teknologi yang secara keseharian adalah 2 hal yang berbeda. Ini kita coba untuk dilihat dalam satu pembahasan, satu sudut pandang landasan pendidikan. Dan acara ini sepenuhnya di panitianya adalah mahasiswa PBA semester 3, ya semester 3, dan sebentar lagi sudah akan melaksanakan ujian akhir semester. Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Semoga pemaparan dari Ustadz Alfi, Ustadz Dr. Alfi nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita semua dalam melaksanakan pendidikan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Ustazah Wina atas sambutannya. Memasuki atur cara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu dari tadi, ialah penyampaian materi dari Al-Ustadz Dr. Alfi Satria STMT. Tak kenal maka tak sayang. Ungkapan itulah yang sering kita gunakan ketika kita ingin mengenal seseorang lebih jauh lagi. Izinkanlah saya untuk membacakan CV singkat tentang beliau. Nama: Dr. Alfi Satria STMT. Tempat tanggal lahir Jakarta 23 September 1972. Umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia. Status menikah. Alamat Jalan Pring Ayu nomor 14, RT 015, RW 05, Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. Email alfisatria@gmail.com. Telepon 021 224 49152. Pendidikan. Tahun 1985 sampai dengan 1988, Institusi SMP Negeri 56 Jakarta Selatan, jenjang sekolah menengah pertama. Tahun 1988 sampai dengan 1991, Institusi SMA Negeri 6 Jakarta Selatan, jurusan Fisika, jenjang sekolah menengah atas. 1991 sampai dengan 1996, Institusi Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro, jenjang S1. 2010 sampai dengan 2012, Institusi Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Informatika, jenjang S2, cum laude. Tahun 2012 sampai dengan 2019, Institusi Institut Teknologi Bandung, jurusan
Teknik Elektro dan Informatika, jenjang S3. Pengalaman kerja. Dari tahun 1996 sampai 1997, bekerja di perusahaan PT Jaya Konstruksi, Jakarta, posisi Electrical Engineer. Dari tahun 1997 sampai dengan 1999, bekerja di perusahaan PT IKPT, Jakarta, posisi Electrical Engineer. Dari 1999 sampai 2018, instansi MTS dan MA Mahat Az-Zaitun Indramayu, Jawa Barat, posisi Guru IPA dan Guru TIK. Dari 2002 sampai dengan sekarang, instansi Az-Zaitun Indramayu, Jawa Barat, posisi Sistem and Network Administrator. Dari 2010 sampai dengan sekarang, instansi EJIC, L3DC, Level 3 Diploma in Computing, NCC, Indonesia Test Center in Indramayu, Jawa Barat. Posisi dosen, garis miring instruktur. Dari 2003 sampai dengan 2013, instansi EJIC, ICDL, International Computer Driving License, Indonesia Test Center in Indramayu, Jawa Barat. Posisi wakil penanggung jawab pelaksana dan instruktur. Dari 2005 sampai dengan sekarang, instansi EJIC, NCC, National Computing Center, Education Indonesia Test Center of ICCS and IDCS Program in Indramayu, Jawa Barat. Posisi wakil penanggung jawab pelaksana dan pengajar. Dari 2012 sampai dengan sekarang, instansi Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Indramayu, Jawa Barat. Posisi pengajar, garis miring dosen, dan kepala bagian support sistem IT. Pengalaman penelitian. Nama penelitian, pengembangan purwarupa sistem penggerak dan motor listrik untuk mobil listrik nasional, atau MOLINA. Deskripsi penelitian, pembuatan purwarupa motor BLDC 25 kW. Posisi, anggota tim peneliti, tahun 2013. Nama penelitian, pengembangan purwarupa motor BLDC 30 kW dan rangkaian pengendalinya untuk mobil listrik nasional, MOLINA. Deskripsi penelitian, pembuatan purwarupa motor BLDC 30 kW dan pengendalinya. Posisi, anggota tim peneliti, tahun 2014. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan CV singkat tentang Ustadz Alfi. Mohon maaf Ustadz izin memberitahu bahwasanya pemaparan materi dari Ustadz berlangsung selama 40 menit ke depan. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Ustadz. Ya, Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Al-Ustadz Dr. Alfi Satria, STMT. Kepadanya disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka ya, walaupun lewat sarana video conference. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada yang saya hormati. Hari ini hadir siapa? Ketua Dekan hadir ya, Dekan Fakultas Tarbiyah Ustaz Muhammad Hashim Panirin, kemudian Kaprodi PBA Ustazah Wina Safitri, Ketua Panitia dan panitia sekalian, serta para hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk memberikan gambaran sedikit banyak tentang ya topik besarnya melangitkan bumi dan membumikan langit ya, walaupun saya kasih untuk materi saya kasih judul yang sedikit berbeda.
Saya share screen ya. Ya, saya ambil judul hari ini Filosofi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di mana tadi sudah sampaikan Ustazah Wina, filosofi ini terkait dengan ilmu-ilmu langit, mungkin istilahnya. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu buminya. Sebenarnya di mata kuliah saya, setiap saya memegang suatu mata kuliah, biasanya hal ini sudah saya sampaikan di awal. Bahkan ketika mengajar di Aliyah pun sempat juga saya singgung ya. Karena dengan mengetahui filosofi ini diharapkan ketika kita belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan, itu kita sudah punya motivasi dan pegangan yang jelas. Untuk apa nih saya capek-capek bertungkus lumus belajar ilmu hingga menjadi pengetahuan, bahkan kemudian harus dibuat alat bantunya lagi berupa teknologi, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga ya. Nah, itu semua untuk apa? Nah, dari filosofi ini saya harapkan kita bisa mempunyai motivasi tadi ya, bisa mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan ini. Karena tadi ada langit dan bumi, nanti saya akan di awal-awal ini saya akan padukan ya antara langit dan bumi. Tadi sudah disampaikan juga, tadi sudah dibawakan juga pembacaan kitab suci. Ilmu. Nanti saya juga akan kutip beberapa ayat dari kitab suci terkait dengan ilmu pengetahuan. Saya sering mulainya dari sini nih, dari kenyataan bahwa manusia itu ketika dia lahir, ketika dia sudah bisa berpikir, dia taunya bahwa dia ada di bumi. Ya, jadi dia tidak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana asal mulanya. Yang dia tahu pada saat dia mulai berpikir, dia sudah menyadari bahwa dia hidup di bumi. Jadi manusia harus hidup di bumi. Tentu yang pertama kali akan muncul pertanyaan di kita kan adalah, untuk apa sih sebenarnya saya ada di bumi ini gitu? Kenapa sih saya taruhnya di bumi? Nah, dengan mengetahui ini mungkin nanti kita bisa meningkatkan tadi motivasi kita dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Jadi di sini dengan memahami ini, yang tadinya kita mungkin menganggap ilmu pengetahuan itu suatu hal yang memberatkan, mungkin bisa menjadi suatu hal yang harus dilakukan. Karena kita orang beragama, ya ada yang agama lain nggak di sini? Ya. Agama lain sama saja ya, tapi karena saya beragama Islam, saya ngambilnya dari Islam ya. Pada awalnya kita tidak paham untuk apa kita ada di bumi. Ada dua jalan yang ditempuh manusia untuk memahami kenapa dia ada di bumi. Yang pertama jalan kitab suci, jalan spiritual, di mana dia sudah dibekali oleh orang tuanya pengetahuan spiritual. Nah, dia mengambil jalan itu bisa. Yang kedua dengan jalan menggali apa yang ada di bumi. Ya, itu sama saja. Hasilnya akan sama saja. Karena Allah itu satu, Tuhannya satu, nanti akan ketemunya di titik yang sama. Nah, tapi kita coba lihat dulu karena kita berasal dari tradisi Islam, Institut Agama Islam di PBA lagi. Nah, kita coba lihat dari Al-Quran.
kita sudah ada di bumi. Untuk apa sih kita? Kalau kita lihat surat Az-Zariyat ayat 56, itu dikatakan di sana, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di situ ada kata tidak dan kecuali. Artinya satu-satunya tujuan manusia itu ditaruh di bumi itu untuk ibadah. Nah, pertanyaannya kan sekarang, apa sih ibadah itu gitu ya? Beribadah kepadaku. Nah, nanti banyak tuh dari sisi bahasa, mungkin mahasiswa PBA lebih tahu daripada saya ya. Arti kata ibadah, maksudnya apa, hukumnya apa gitu. Nah, tapi nanti saya ingin membahasnya dari sisi sains. Disimpan dulu ya, bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Kemudian kita lanjut, ibadah itu katanya ya, kalau menurut ini ibadah itu adalah apa tadi? Mengabdi kepada pencipta, sang pencipta, yaitu Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengabdi? Kan kita nggak bisa bicara dengan Allah. Ternyata Allah menurunkan kalamnya, menurunkan kata-katanya melalui kitab suci Al-Quran. Jadi kalau kita kaji dari sisi wahyu, manusia itu diciptakan untuk mengabdi. Mengabdi itu ngapain sih? Mengabdi itu mengikuti semua petunjuk yang ada di Quran, kan gitu ya. Untuk apa? Atau siapa yang mengikuti petunjuk? Jelas manusia, karena subjeknya di sini adalah manusia. Maka manusia saat di bumi itu dia bertindak sebagai khalifah, yaitu pengganti. Pengganti dari siapa? Pengganti dari pencipta. Pengganti dari pencipta untuk apa? Untuk mengerjakan tugas-tugas sang pencipta kan? Nah, untuk mengerjakan tugas-tugas sang pencipta inilah yang disebut dengan ibadah. Objeknya apa? Apa yang harus kita kelola? Apa yang harus kita atur, apa yang harus kita manfaatkan? Ya karena dimanfaatkan itu adalah bumi, ya. Kira-kira ketika ini, ya nggak mesti seluruh ya, sebagian besar manusia ini kemudian menjalankan perintah sang pencipta yang ada di Quran, alias sebagian besar semuanya adalah beribadah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rahmatan lil alamin. Surga dunia, kalau bahasa Indonesianya atau bahasa Sangsekertanya mungkin surga ya, surga dunia. Jadi apapun yang kita inginkan itu ada semua, tersedia semua di dunia. Kan gitu ya? Surga itu apa sih? Surga itu sudah digambarkan di Quran kan? Misalnya apalagi? Mau buah apel ada, mau buah mangga tiba-tiba ada di meja, contohnya ya. Apapun yang kita inginkan ada. Tapi itu adalah gambaran surga yang digambarkan di Quran yang mestinya kita wujudkan di bumi. Kalau semua bumi ini semua orang ini sudah beribadah, maka akan tercipta hal-hal seperti gambaran surga tadi. Bisa nggak itu kita mencapai, kita lagi diam, pengen mangga, saya pengen mangga, tiba-tiba mangga ada di atas meja. Bisa ya? Sekarang sudah ada, sekarang sudah bisa. Nggak mesti nunggu surga setelah mati. Surga di bumi juga ada. Dengan apa? Sudah ada sekarang teknologinya, yaitu robot. Kita tinggal ngomong, saya mau mangga, robotnya jalan, metik mangga, entah ngambil ke kulkas, apa tiba-tiba sudah ditaruh di atas meja. Kita mau apa lagi? Ada. Mau apa lagi? Ada. Nah, jadi kita diminta berdasarkan petunjuk di Quran tadi, diminta untuk menjalankan perintah Allah untuk menciptakan surga dunia. Nah, surga dunia yang kebayang sama kita hari ini adalah robot di mana-mana. Pekerjaan kita mau ngapain saja gampang, mau kemana saja gampang misalnya.
Nah ini. Yang digambarkan Quran itu bukan surga nanti, kan surga nanti itu nggak terbayang oleh kita ya. Surga nanti itu, surga setelah mati, itu adalah surga yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah terpikirkan. Gitu. Tapi yang bisa dipikirkan, yang bisa diwujudkan berarti adalah surga dunia ini. Ya. Nah, petunjuk Allah, apakah petunjuk Allah itu hanya ada di Quran? Tidak ya, petunjuk yang di Quran itu yang kita sebut ayat qauliyah. Ada lagi petunjuk Allah, yaitu hamparan alam semesta ini, yang berupa ayat kauniyah. Sama-sama ayat ya. Ayat ini artinya apa? Tanda-tanda. Di Al-Quran tidak bicara segala sesuatu, tapi dia memberikan petunjuk, tanda-tanda tentang segala sesuatu. Demikian pula dengan ayat-ayat kauniyah. Ini sejalan dengan wahyu yang diturunkan Allah pertama kali kan, yaitu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah Iqra dan Rob ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini nggak dipakai Allah ya, tapi pakainya Rob. Kalau bismillah pakainya Allah, kalau bismi di Iqra pakainya Rob. Kalau bahasa Indonesia itu sama, artinya Tuhan-Tuhan juga ya. Rabbika jadi Tuhanmu. Padahal Rob, Allah, apalagi Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama-nama Tuhan yang masing-masing punya nuansa arti yang berbeda. Gitu. Coba lihat lagi ayat berikutnya, ayat 1, ayat 2, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Rob lagi ya. Iqra Rob, apa sih Rob? Di sini sih Tuhan lagi. Nanti kita cek lagi di belakang. Jadi di sini kita harus Iqra, harus bisa membaca. Membaca apa? Bukan hanya membaca Quran. Karena waktu itu kan Quran nggak ada. Waktu itu Jibril ketika datang nggak bawa apa-apa, nggak bawa kertas. Nah, banyak para ahli menyimpulkan ini adalah membaca ayat-ayat kauniyah, membaca alam semesta ini. Sehingga manusia nanti bisa alamal insan, malam ya'lam, yang tadinya manusia itu tidak tahu, akhirnya menjadi tahu dengan membaca itu. Oke, kita lihat lagi ayat lainnya yang sering dipakai yang sering kita jadikan doa di Az-Zaitun. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtil albab. Kita lihat di sini yang menjadi ayat itu apa? Penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan bumi, kemudian waqtilafil lail, pergantian siang dan malam itu terkait dengan langit, yaitu matahari dan bumi. Nyambung. Ayat bagi liulil albab. Nah, nanti mahasiswa PBA ini bisa mencari lagi nih albab. Asal katanya apa tuh? Albab di sini diterjemahkan apa nih? Kepada orang yang berakal. Di sini disebutkan orang berakal. Tapi sepengetahuan saya albab ini jamak dari lub. Ya, nanti manusia itu terdiri dari beberapa lapis. Yang paling luar sodar, masuk lagi ada kolbun, di dalamnya paling dalam ada lub. Ya, lub itu di mana manusia itu mendapat ilham dari Allah. Jadi hati yang paling dalam, lub. Mungkin ini juga asal katanya lubuk hati ya. Lubuk hati yang paling dalam mungkin dari bahasa Arab, lub. Nah, orang mampu kebesaran Allah melalui lubuk hati yang paling dalamnya disebut ulil albab. Oke. Kemudian dijelaskan lagi di sini, ulil albab itu yang seperti apa sih? Orang-orang yang selalu memikirkan Allah. Nah, sekarang ini Allah sebagai zatnya. Qiyaman wa qu'udan, ketika dia berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan berpikir, ayatafakaruna fi khalqis samawati wal ard lagi nih. Langit dan bumi lagi. Maka yang di Iqra tadi bisa kita sambungkan, Iqra lah penciptaan langit dan bumi.
Nah, kemudian kita berdoa, Robbana ma khalaqta hadza batila. Nah, lihat lagi di sini kembali lagi Rob. Di sini sih terjemahannya Tuhan. Nah, apa itu Rob? Mahasiswa PBA juga pasti tahu ya, Rob itu adalah yang maha pengatur. Berarti kalau bicara Al-Quran ini bicara Rob, berarti di situ dia lagi sedang menegaskan bagaimana Allah ini sudah mengatur alam semesta ini sedemikian rupa sehingga semua berjalan harmonis dan teratur. Nah, dari keharmonisan dan keteraturan itulah kita diminta untuk bisa memahami dan mengambil hikmahnya dan kemudian bisa memanfaatkannya untuk menyejahterakan alam. Nah, kita bicara alam di sini karena hari ini teknologinya kita masih baru di bumi. Maka kalau kita bicara rahmatan lil alamin, kita persempit dulu alamnya jadi bumi dulu deh. Ya. Jadi rahmatan lil alamin, rahmatan di bumi dulu. Nanti kalau manusia sudah bisa melanglang buana ke alam semesta, baru rahmatannya lil alaminnya, alamnya adalah alam semesta. Kita bicara alamnya bumi dulu. Jadi Rob di sini tadi saya tekankan adalah terkait dengan bagaimana Allah itu sebagai pengatur alam semesta sehingga semua yang ada di alam semesta ini semua berjalan dengan sangat teratur, harmoni, indah dan bermanfaat bagi semua. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rob kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia kan? Karena semuanya itu sudah teratur, maka tidak ada satupun ciptaan Allah ini yang sia-sia. Nah, kalau kita masih menganggap sia-sia, siap-siap masuk neraka. Makanya Maha Suci Engkau, Subhanallah, bahwa Allah itu tidak mungkin menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Dia Maha Suci, maka kita berlindung agar tidak menganggap itu sia-sia. Kalau sia-sia bisa masuk neraka. Neraka itu apa? Lawannya surga tadi. Kalau surga dunia tadi kita menciptakan dunia yang sejahtera, aman, makmur, sementara neraka ya kebalikannya, berarti dunia yang sengsara. Karena apa? Karena kita tidak mampu melihat keteraturan yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini. Nah, kemudian ini juga terkait dengan ayat kedua Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perhatikan di sini kita memuji Allah karena dia sebagai Rob pengatur seluruh alam. Alam ini kan lebih jamak dari alam ya. Jadi Allah itu sudah mengatur semua alam, mungkin alam manusia, alam jin, alam malaikat. Kalau di fisika kuantum itu alam dimensi 3, dimensi 4, dimensi 5, semua sudah diatur Allah dengan sangat baik sehingga semua berjalan dengan harmoni. Maka sudah sepantasnya Allah kita puji. Oke. Nah, nanti bagi masa PBA juga lihat nih, alhamdulillah ini kenapa kata benda gitu, bukannya kata kerja. Dicari ya, kenapa itu kata benda. Nah, sorry ini bukan Ali Imran, salah tulis tuh. Copy paste dari yang sebelumnya. Oke. Jadi Rob itu sudah menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Nah, ikroknya kita adalah kita mencoba memahami keteraturan itu. Memahami keteraturan yang sudah dibuat Allah itu untuk apa? Ya untuk rahmatan alam, untuk kesejahteraan bagi semua nanti. Bagi manusia dulu boleh, bagi manusia, bagi binatang, tumbuhan, dan alam semesta. Nah, untuk ikrok, untuk bisa memahami segala keteraturan Allah tadi, nah itu saya simpulkan dari berbagai sumber, itu ada beberapa tahapannya. Ya. Mungkin orang... ini tahapan yang standar ya, mungkin setiap orang atau setiap ilmuwan yang lain memberikan tahapan yang berbeda. Tapi dari yang saya simpulkan itu adalah saya sebutkan sebagai transformasi ilmu pengetahuan. Itu tahapannya adalah dari fenomena, fakta, data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Ini terkait juga dengan latar belakang saya dari teknik elektro dan informatika, maka
istilah-istilah yang saya pakai sedikit banyak saya ambil juga dari informatika ya, terutama terkait dengan data, informasi, dan pengetahuan. Ya, ada juga yang membahasnya ini data, informasi, knowledge ya pakai bahasa Inggris, dan wisdom, DIKW. Oke, kita lihat satu-satu ya. Jadi tadi kita diminta beribadah oleh Allah mensejahterakan bumi. Bagaimana kita bisa mensejahterakan bumi? Iqra. Iqra apanya? Iqra nih keteraturan yang sudah diciptakan Allah. Dari Iqra itu, dari keteraturan itu kita bisa menyimpulkan nanti. Apa yang bisa kita simpulkan? Lanjut. Yang pertama, transformasi ilmu pengetahuan ini yang pertama adalah fenomena. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini kita sebut fenomena. Ya, paling tidak untuk webinar ini kita sepakati dulu, kita samakan definisinya bahwa fenomena adalah semua yang terjadi di alam semesta. Apakah itu gunung meletus, di mana kemarin di Semeru, gunung meletus di Mars misalnya, atau ada badai itu di Jupiter, ada lubang hitam di pusat galaksi Bima Sakti, ada daun jatuh di kebun sebelah. Nah, semua yang terjadi di alam semesta ini kita sebut fenomena. Semuanya ini sudah berjalan dengan teratur oleh Yang Maha Pengatur, sudah diatur oleh Yang Maha Pengatur, Rob tadi. Nah, fenomena ini ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak, ada yang bisa kita amati, ada yang tidak. Fenomena yang bisa kita amati ini kita definisikan sebagai fakta. Jadi fakta, fenomena yang bisa kita lihat, bisa kita amati. Pakai apa? Ya manusia punya sensornya ada 5. Ada pendengaran, telinga, kemudian mata untuk melihat, hidung untuk mencium, kulit untuk meraba, dan lidah untuk merasa. Nah, fenomena-fenomena yang bisa kita amati itu berubah menjadi fakta bagi yang mengamati. Jadi, badai di Mars, badai di Jupiter, itu bagi saya mungkin fenomena, karena saya nggak tahu, nggak pernah melihatnya. Kecuali kalau saya datang langsung ke Jupiter, saya lihat, oh ada, bener nih ada badai di Jupiter. Gunung Semeru meletus, itu bagi saya fenomena, bukan fakta. Karena saya nggak melihat, nggak merasakan, nggak mendengar. Nah, itu dulu ya fakta. Jadi fakta kalau bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita amati oleh sensor yang ada di tubuh kita. Kemudian, nah tapi ada masalah tadi kan, bagaimana fakta ini bisa kita simpan, bisa kita lihat lagi besok hari. Bagaimana fakta ini bisa kita kirimkan kepada orang yang tidak ada di tempat. Bagaimana fakta ini supaya bisa kita analisis di kemudian hari. Maka fakta perlu direkam, perlu dicatat. Nah, fakta ini, fakta yang terjadi itu bisa kita rekam, bisa kita catat. Nama fakta yang direkam itu kita sebut data. Bisa direkam video, bisa direkam musik, kaset, bisa direkam dalam bentuk data, tulisan, dicatat, baik tertulis maupun data file di komputer. Dengan adanya data ini, kita nanti bisa menyajikan fakta tersebut ke orang lain yang tidak mengalami secara langsung. Kita bisa menjadikan fakta tersebut, fakta hari ini bisa kita ulang lagi, dilihat lagi besok. Nah, ketika saya sudah bisa melihat, oh iya ada pesawat antariksa yang merekam terjadinya badai di Jupiter. Kemudian rekaman itu saya lihat. Nah, maka saat itu badai di Jupiter tadi, di planet Jupiter bagi saya menjadi fakta. Karena bisa saya lihat, bisa saya, paling tidak saya lihat melalui gambar, melalui video, atau melalui data tadi yang sudah diambil oleh pesawat antariksa. Nah, kemudian data-data ini, semua kejadian fakta-fakta yang sudah direkam tadi, kemudian dimanipulasi. Manipulasi ini diolah, disusun, diatur, dicari hubungannya satu sama lain. Supaya apa? Supaya bisa lebih berarti, bisa lebih bermanfaat
bisa kita gunakan nanti untuk cita-cita awal kita tadi tuh, rahmatan lil alamin. Nah, data ini ketika sudah kita olah, kita manipulasi, kita susunlah, kita atur, kita cari hubungannya satu sama lain, dan kemudian bisa kita ambil manfaat dari data tersebut, berubah menjadi ilmu atau informasi. Oke. Ya, misalnya tadi data tentang Gunung Semeru meletus tahun 2021, meletus tahun 1821 misalnya, meletus tahun 1721 misalnya. Nah, ada 3 data tersebut, terus kita olah, kita analisis. Oh, ternyata kita dapat informasi Gunung Semeru ini meletus setiap 100 tahun. Nah, kesimpulan meletus 100 tahun itu adalah informasi yang kita peroleh dari pengolahan data tadi. Nah, tapi ada pengolahan data yang kemudian tidak jadi informasi. Ya, contohnya apa ya? Misalnya perpustakaan aja deh, pengunjung perpustakaan. Setiap mahasiswa atau orang yang datang ke perpustakaan, atau setiap hari itu ada mahasiswa atau orang yang datang ke perpustakaan. Kalau petugas perpustakaannya hanya melihat, oh iya si A datang jam sekian, pulang jam sekian, si B datang pulang jam sekian. Maka datang perginya orang pengunjung itu hanya menjadi fakta bagi si petugas perpustakaan. Saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh. Nah, ketika kedatangan dan kepergian orang itu dicatat, entah itu di buku, entah itu di komputer, maka berubah menjadi data. Si A hari ini datang jam 7, pulang jam 12. Besok dia datang tanggal 18, dia datang jam 10, keluar jam 2 misalnya. Nah, pada akhir bulan, coba dilihat datanya itu kita olah, kita cek secara keseluruhan. Oh, ternyata si A ini setiap hari dia datang ke perpustakaan, baca buku ini misal. Si B baca buku itu misal. Nah, informasi tentang si A datang ke perpustakaan sekian kali, dia baca buku apa, itu informasinya kalau kita berikan ke petugas perpustakaan akan bermanfaat bagi perpustakaan. Misalnya untuk membuka jam perpustakaan pada saat yang tepat, untuk menyediakan buku yang bagus-bagus dan sebagainya. Ya, tapi kalau data tentang kehadiran ke perpustakaan itu kita berikan ke sopir Metro Mini di Jakarta misalnya. Untuk apa? Sopir Metro Mini punya data, punya informasi tentang punya kesimpulan tentang si A yang datang ke perpustakaan. Gak penting kan? Nah, walaupun data itu sudah diolah, tapi ketika tidak berguna bagi penerimanya, maka dia tidak jadi informasi, dia jadi sampah atau hoax. Jadi data itu bisa diolah jadi informasi, syaratnya 2, sudah diolah dan kemudian berguna. Kalau kemudian dia cuma diolah saja tapi tidak berguna, maka dia jadi sampah. Atau kalau tren adalah hoax, ya hoax. Hoax itu kan data-data yang disambung-sambungkan ya. Si A kemarin ke sini disambungkan dengan ini, disambungkan dengan peristiwa ini, disimpulkan jadi sesuatu. Wah, Islam sedang ditindas, Islam sedang dijajah, Cina sedang menganeksasi Indonesia misalnya. Padahal itu dari data yang mana-mana disambung-sambung. Tapi karena itu tidak entah mengolahnya ngaco, entah juga tidak berguna, maka itu sebenarnya sampah. Oke, informasi ini kemudian jadilah dia ilmu ya. Contoh lainnya misalnya data-data tentang tumbuhan, hewan dikumpulkan dalam satu jenis yaitu ilmu biologi gitu ya. Data-data tentang batu-batuan
dikumpulkan dalam satu jenis ilmu namanya ilmu geologi. Data-data tentang bagaimana membuat komputer, bagaimana memanfaatkan dijadikan satu keilmuan ilmu komputer. Nah, jadi bahasa lain informasi ini adalah ilmu. Bagaimana data-data yang sudah dikumpulkan tadi itu bisa menjadi sebuah keilmuan yang bermanfaat bagi yang baca, minimal menambah pengetahuan. Nah, untuk mencapai ilmu yang bisa bermanfaat tadi, itu digunakan berbagai macam cara. Salah satu cara yang hari ini stabil, yang hari ini dirujuk oleh banyak pihak, yaitu cara metode ilmiah. Memang cara yang lain ada cara intuisi bisa, cara bertapah bisa gitu ya. Tapi cara-cara tersebut mungkin kurang sistematis ya. Nah, cara yang sistematis yang masih dirujuk sampai sekarang itu disebut metode ilmiah. Inilah langkah-langkah ya di filsafat ini masuk ke epistemologi namanya ya, di filsafat ilmu ini masuk di epistemologi, kajian epistemologi. Sebenarnya ada 6 ya. 7 ini tambahannya. Sebentar moderator, saya berapa menit lagi? Masih 25 menit lagi, Ustadz. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Ustadz. Jadi untuk merumuskan keilmuan tadi, bagaimana data tadi bisa menjadi ilmu, itu digunakan metode ilmiah kan. Ada kaitannya nih, metode ilmiah. Bagaimana metode untuk mencapai sebuah ilmu atau dengan cara keilmuan. Yang pertama, langkahnya itu merumuskan masalah. Kita harus tahu dulu apa yang ingin kita cari, apa yang ingin kita pahami. Kemudian kita melakukan yang langkah kedua, kajian pustaka. Kita cek dulu ke data-data. Kita cek data-data sebelumnya atau informasi sebelumnya, kita cek informasi sebelumnya apakah masalah yang ingin kita selesaikan ini atau ingin kita ketahui ini sudah ada yang menyelesaikan atau belum. Kalau sudah ada, bagaimana menyelesaikannya? Apakah masih kita bisa perbaiki atau tidak? Ya kalau sudah ada, bagus. Ya kita nggak perlu lanjutkan, ya udah tinggal pakai saja ilmu yang sudah jadi itu. Gitu. Tapi kalau belum ada, nah disinilah peluang kita untuk kemudian melakukan kajian ilmu atau penelitian. Nah setelah kita mengetahui, oh ini belum lengkap, misalnya kajiannya belum lengkap, kita tambah lagi kajian pustakanya untuk menganalisis data-data sebelumnya yang sudah ada. Kemudian kita coba simpulkan dari data-data yang sudah ada itu menjadi hipotesis atau solusi sementara. Jadi kalau kita punya masalah, kemudian kita kaji pustaka, belum ada nih yang menyelesaikan. Oke, kalau gitu kita coba selesaikan. Kita cari lagi data lagi yang berkaitan dengan masalah ini. Oh, ini kalau disambung dengan ini, kalau disambung ini kayaknya bisa nih menyelesaikan masalahnya. Nah, itu namanya hipotesis. Jadi kita duga, oh untuk menyelesaikan masalahnya itu kayaknya harus dibeginikan, kemudian dibeginikan. Nah, setelah kita punya hipotesis, kita uji hipotesisnya, yaitu tahapan pengumpulan data. Coba data-data yang baru nih maksudnya ya. Solusi sementara tadi itu coba kita uji, kita amati, kita kalau observasi itu kita amati ya. Kalau eksperimen kita berikan sesuatu, kita ganggu sistemnya misalnya, atau kita berikan stimulus, nanti kita lihat responnya seperti apa. Nah, semua respon catat lagi. Nah, setelah kita catat, kita dapat data lagi. Nah, kemudian datanya kita analisis, kita cari hubungannya, kita manipulasi, kita olah. Kemudian akhirnya kita simpulkan, kita buat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini nanti bisa membuat suatu teori, ya penjelasan tentang sesuatu. Kalau teorinya ini bisa diukur dengan angka dan pasti, maka bisa berkembang menjadi hukum.
Ya pernah tahu ya, belajar di SMA dulu ada hukum Newton, ada hukum Kirchhoff mungkin. Nah, itu adalah hasil penelitian yang sifatnya pasti, bisa diukur dengan pasti, sehingga munculnya yang namanya hukum. Cirinya apa? Ada rumusnya gitu ya. Ada rumus-rumusnya. Tapi ada beberapa keilmuan yang nggak bisa, seperti ilmu-ilmu sosial. Kayaknya agak susah ya, ilmu sosial yang berkaitan dengan manusia. Itu tidak ada yang pasti, berubah melulu ya. Nah, yang seperti itu biasanya berhenti sampai di teori. Nanti teori ini ketika ada penelitian yang baru, bisa jadi teori yang sebelumnya gugur, digantikan dengan teori yang baru. Yang orang yang sudah melakukan metode ilmiah yang baru. Oke ya, itu metode ilmiah tadi untuk memanipulasi data agar bisa menjadi informasi, menjadi ilmu. Nah, di kurikulum 2013 sekarang ini itu ditambahkan lagi satu yang disebut diseminasi atau publikasi. Jadi hasil penelitian kita, hasil analisis kita itu jangan hanya berhenti di kita atau di kelompok kita, tapi kita sebarluaskan kepada orang lain supaya mereka yang mempunyai masalah yang sama bisa selesai. Nah, jadi kalian kalau misalnya diminta presentasi oleh dosen di kelas, itu presentasi itu berarti langkah nomor keberapa? Ke-7. Ya, mungkin banyak dosen yang, nih dosen nyuruh presentasi mulu. Nah, kalau dari sisi metode ilmiah itu udah lewat dari yang nomor 6, nomor 7. Artinya kalian ketika presentasi di depan kelas itu, bukan hanya copy paste dari website ya, ambil dari website, copy paste, enggak. Justru langkah-langkah metode ilmiahnya harus dijalankan dulu. Ini dosen minta apa nih? Dosen minta menerangkan tentang tadi tuh arti alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu masalahnya tuh. Baru kita kaji pustaka, ditinjau dari apa aja nih. Terus kita hipotesis, kira-kira penjelasannya apa. Kita cari eksperimennya dengan apa? Nanya ke orang-orang, nanya ke yang ahli, sampai keluar penjelasannya, baru kita buat presentasinya, ada kesimpulannya, baru kita buat presentasinya. Jadi presentasi kalian di depan kelas itu harusnya sudah merupakan rangkaian akhir dari metode ilmiah. Ya, kalau cuma copy paste aja dari internet, dari website, itu berarti nggak pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 langsung ke, atau gini, dari 1, 2 langsung loncat ke presentasi. Ya, jadi ketika data tadi sudah kita olah dan bisa bermanfaat, jadilah dia ilmu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah berhenti sampai ilmu saja? Enggak ya, pasti jawabannya tidak. Di Islam pun demikian. Ilmu tidak hanya berhenti di ilmu. Saya sering bertanya begini, ada nggak orang yang dibayar karena ilmunya banyak? Ya. Bisa nggak saya datang ke sebuah perusahaan gitu, Pak, saya punya ilmu komputer, punya ilmu filsafat, punya ilmu listrik, punya ilmu mengajar, punya ilmu ini, bisa nggak saya dibayar 50 juta setiap bulan karena saya orang yang banyak ilmu? Bisa. Bisa. Nah, di mana itu perusahaannya? Kalau ada saya pengen. Nggak ada. Kalau saya bilang banyak ilmu, saya kasih sertifikat, saya kasih ijazah, saya kasih apa, kemudian saya dibayar tiap bulan karena banyak ilmu itu 50 juta. Nggak ada ya. Tapi barangkali ada, barangkali saya salah. Ilmu tidak berhenti sampai di ilmu, tapi ilmu itu harus diamalkan. Ya, ilmu, amal. Harus diamalkan. Nah, amal inilah yang dibayar. Kita dibayar kan dari ilmu kita. Kalau cuma punya ilmu doang nggak akan dibayar. Cuma nanti ada lebihnya mengamalkan
dosen S1 dengan dosen S3 sama-sama mengamalkan mengajar, itu gajinya beda, ya. Tapi kan dapat gajinya beda setelah dia mengamalkan. Tapi S1, S2, S3 jadi dosen nggak ngapa-ngapain, ya nggak digaji, walaupun dia banyak ilmunya. Nah, ilmu ini harus diamalkan. Maka langkah berikut itu adalah mengamalkan ilmu. Nah, saya sering bertanya juga nih, amal ini apa sih? Apakah ilmu kita pakai itu udah langsung namanya amal? Oh, saya punya ilmu fisika. Saya tahu ilmu gravitasi. Kalau pulpen saya lepas, ini jatuh ke bawah. Nah, itu kan ada ilmu. Saya amalin deh. Saya datang ke dapur, ada panci, saya lepas ke bawah. Saya datang ke lapangan, ada bola, saya lepas ke bawah. Apakah itu amal? Bukan ya. Jadi amal itu bukan hanya sembarang menerapkan ilmu. Amal ini adalah bisa menggunakan ilmu untuk memecahkan masalah. Jadi kalau ilmu kita bisa digunakan untuk memecahkan masalah, baik diri sendiri maupun orang lain, baru itu disebut amal. Bahasa lainnya apa amal itu? Bahasa lainnya adalah pengetahuan. Oke, jadi pengetahuan itu beda dengan ilmu. Kan ada ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Kalau pengetahuan dengan ilmu itu sama, nggak perlu ada ilmu pengetahuan, bikin aja ilmu alam, ilmu sosial kayak zaman dulu tuh waktu saya kecil, nama mata pelajarannya ilmu alam, ilmu sosial. Tapi sekarang disebut ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Berarti apa nih maksudnya? Berarti ilmu ini jangan berhenti di ilmu, tapi harus juga menjadi pengetahuan, harus bergeser menjadi pengetahuan. Bahasa Arabnya apa tadi? Amal ya. Amal. Jadi memanfaatkan ilmu untuk memecahkan masalah. Balik sini. Jadi setelah fenomena fakta data informasi, pengetahuan ilmunya itu digunakan untuk memecahkan masalah. Bahasa Inggrisnya knowledge. Nah, karena pengetahuan inilah kita dihargai, ya kita dibayar. Makin besar masalah yang harus kita pecahkan, itu gajinya makin tinggi. Makin sederhana masalah yang kita pecahkan, gajinya rendah. Ya, tukang ketik, misalnya tukang entry data, itu gajinya rendah. Kenapa? Dia nggak ada masalah, cuma masalahnya apa? Masalahnya memasukkan data ke komputer, perlu kemampuan ngetik. Tapi direktur, kenapa gajinya mahal? Ya, karena dia harus memecahkan masalah yang jauh lebih besar dari sekedar tukang ketik itu. Jadi jadi kita digaji atau karyawan digaji itu berdasarkan besarnya masalah yang dia pecahkan. Besarnya tanggung jawab yang dia emban. Ya, berarti tanggung jawab itu kan terkait dengan masalah ya. Alias besarnya pengetahuan yang dia miliki. Oke, jadi tidak boleh berhenti pada ilmu, harus juga melangkah ke pengetahuan. Baik. Nah, dalam rangka pengetahuan inilah pada saat kita tahu ilmu fisika untuk menyelesaikan, misalnya, ini saya punya barang berat nih, ada meja, mau saya geser di kelas, sejauh 10 meter, kalau saya angkat nggak kuat, kalau saya tarik juga seret ubinnya. Nah, tapi saya punya ilmu nih, saya punya ilmu fisika. Meja ini bisa kita geser dengan mudah kalau di bawahnya dialas dengan bahan yang gaya geseknya rendah gitu. Bisa kita tarik. Kita angkat mejanya, taruh keset di bawahnya. Kemudian semua kaki meja sudah ada kesetnya, kemudian meja kita tarik atau kita dorong. Lebih mudah itu. Nah, itu pengetahuan. Kita punya problem bagaimana memindahkan meja yang berat dengan cara memanfaatkan ilmu gaya gesek di fisika. Nah, untuk meringankan gaya gesek itu gimana? Kita pakai keset. Nah, keset itu teknologi jadinya ya. Keset itu adalah
keset itu adalah salah satu bentuk teknologi pada saat digunakan untuk memindahkan meja tadi ya. Jadi teknologi itu adalah alat bantu kita agar kita bisa lebih mudah dalam memecahkan masalah tadi. Jadi pengetahuan dan teknologi, kalau di transformasi ilmu pengetahuan, ini saya anggap masih dalam satu rumpun ya. Jadi teknologi ini juga sama untuk menerapkan ilmu dalam memecahkan masalah. Cuma bedanya teknologi ini ada alat bantunya. Yang paling tinggi itu tuh levelnya di kebijaksanaan atau bahasa Inggrisnya wisdom. Apa itu wisdom? Bisa menggunakan pengetahuan itu pada tempat, situasi, waktu, apalagi orang yang tepat. Ya contohnya tadi misalnya apa ya? Misalnya tadi keset tadi. Ketika ketika kita pengetahuannya cuma satu, bahwa yang bisa mengurangi gaya gesek itu hanya keset, maka kita dan terus kita nggak bisa mindahin meja. Padahal di situ ada alat lain yang bisa mengurangi gaya gesek. Ya, misalnya ada apa? Misalnya ada kardus, misalnya ada minyak goreng gitu ya. Minyak goreng kita taruh di lantai itu bisa juga mengurangi gaya gesek. Nah, bijaksana tadi ketika kita sudah bisa, kalau di kelas bisa pakai keset, tapi kalau di lapangan nggak bisa kita pakai keset nih, memindahkan meja di lapangan pakai keset nggak bisa. Dia pakai apa? Oh, pakai ini. Diangkat, bikin apa namanya, roda-roda, bikin alas yang ada rodanya misalnya. Nah, itu untuk masalah yang sama, penyelesaiannya bisa jadi berbeda, tergantung tempatnya, tergantung situasinya, tergantung waktunya. Nah, kalau kita sudah mampu menerapkan pengetahuan itu sesuai dengan tempatnya, situasinya, orangnya, maka di level itu, di bagian itu, di bidang itu kita sudah sampai di level bijaksana ya, wisdom. Kita jadi pimpinan nih, jadi bos. Ada anak buah kerjanya lambat. Nah, kita tahu nih kalau diomelin anak buah pasti dia semangat nih. Oke, kita omelin. Si A diomelin, semangat. Si B lemes juga, kita omelin, semangat. Si C lemes juga, kita omelin, tambah tidak semangat. Si D kita omelin, tambah lemes, tambah kabur dia. Loh, kenapa nih? Nah, karena dia hanya punya satu pengetahuan yang dia pakai untuk segala situasi, maka belum tentu masalahnya terpecahkan. Tapi kalau dia punya banyak pengetahuan, dia tahu, oh kalau untuk si A nih dia marahin nih, kalau si B harus dideketi, kalau si C harus dikasih hadiah nih, kalau harus harus dikasih motivasi, nah, misalnya begitu. Jadi untuk masalah yang berbeda, orang yang berbeda, kita mungkin menerapkan ilmu yang berbeda. Itu yang namanya bijaksana. Nah, untuk bijaksana kita butuh pengetahuan yang banyak. Yang kalau zaman dulu disebut sudah makan asam garam. Nah, situ kan dikatakan sudah makan asam garam. Sudah makan itu berarti sudah merasakan asam garamnya, sudah mencoba. Jadi orang itu bijaksana kalau dia sudah memiliki banyak pengetahuan dan dia sudah mencoba, mempunyai banyak ilmu, kemudian dia sudah mencoba coba ilmu itu diterapkan sebagai pengetahuan untuk berbagai macam masalah. Tuh. Ya, contohnya ada, dulu pernah ada contoh ini. Apa namanya?
ini deh, kapal laut, ada kapal laut terjadi kerusakan. Misalnya, bukan kapal laut, ada mesin ya, ada mesin kapal rusak, nggak mau nyala. Dibawa ke ahli mesin kapal. Begitu dilihat oleh ahli mesin kapal, dilihat semuanya, kemudian dia menuju ke satu titik di pojok, kemudian mesinnya diketuk-ketuk 3 kali. Tuk, tuk, tuk. Setelah itu, nyala mesinnya. Nah, habis itu dia ngirim tagihan, ketika ditanya berapa biayanya? Biayanya 1 miliar katanya. Oh, kaget ininya kan? Siapa namanya pemilik mesinnya? Cuman ngetuk mesin 3 kali begitu aja bayarnya 1 miliar. Iya katanya ngetuknya cuma 3 kali, tapi mengetahui dengan pas di mana yang harus diketuk dan berapa jumlah ketukannya itu perlu waktu puluhan tahun. Perlu waktu, perlu ilmu, perlu pengetahuan puluhan tahun. Nah, itu yang disebut tadi kebijaksanaan, salah satunya itu. Jadi kalau kita di level bijaksana, mungkin gajinya lebih tinggi lagi ya. Tidak hanya di pengetahuan tadi. Nah, itulah. Pada saat, nanti kalau kita kaitkan dengan yang di awal tadi, tugas manusia di muka bumi, berarti kita harus sampai level apa nih dalam menggali semua informasi, semua data yang ada di bumi. Ya, nggak cukup sampai di ilmu, nggak cukup sampai di pengetahuan, harus sampai di bijaksana. Kalau semua orang sudah bijaksana, alam ini bisa diatur oleh orang yang bijaksana, itulah yang bisa kita katakan surga dunia rahmatan lil alamin. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu apapun yang sekarang kita pelajari itu bisa membawa kita ke tahap kebijaksanaan ini. Sehingga kita dalam melaksanakan tugas kita di muka bumi ini bisa mencapai tujuan yang dicanangkan, yaitu tadi rahmatan lil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ustadz Alfi Satria. Jazakallah. Sangat bermanfaat materinya, sangat luas penjelasannya, sangat jelas penjelasannya juga. Memasuki atur cara yang kelima yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi yang ingin bertanya dipersilakan bertanya secara langsung atau melalui kolom chat yang sudah tersedia dengan format, nama, domisili, dan pertanyaan. Namun dikarenakan sudah ada beberapa pertanyaan, maka langsung saya tanyakan saja ya Ustadz ya. Saya bacakan. Ya, silakan. Baik Ustadz. Dari Elvira di Tasikmalaya. Bagaimana kita mengimani ayat Al-Quran yang mungkin belum bisa kita kaji yang belum bisa dikaji kebenarannya. Seperti contoh kisah Nabi Musa yang dapat merubah tongkat menjadi ular. Jika mungkin ayat tersebut menggunakan bahasa kiasan, maka bagaimana implementasinya di masa sekarang? Lalu bagaimana menurut pandangan Ustadz mengenai umat Islam yang mengatakan bahwa ilmu teknologi merupakan ilmu Yahudi? Karena banyaknya ahli dan teknologi adalah umat Yahudi. Seperti itu Ustadz. Oh ya. Ya, jadi sebenarnya Nabi Musa kan Islam juga ya. Dia Muslim juga dulu tuh. Sebenarnya gini, secara keilmuan hari ini, sebenarnya kita tidak perlu membedakan ya antara ilmu Islam atau ilmu sekuler. Tapi secara tradisi mungkin ya ketika dikasih label Islam atau non-Islam,
itu memang terkait dengan filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu kan ada 3, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini bicara tentang hakikat ilmu, epistemologi bagaimana cara mencari ilmu, dan aksiologi bagaimana memanfaatkan ilmu ini. Ilmu itu dikasih embel-embel Islam, misalnya ekonomi Islam, komunikasi Islam. Ya, menurut saya itu sebenarnya bukan untuk memisahkan antara ilmu Islam dengan yang bukan, apalagi sekuler ataupun Yahudi. Saya bahas yang itu dulu ya. Tapi hanya untuk menunjukkan, ya kita ini sebagai penganut di dalamnya, untuk menunjukkan bahwa ada tradisi yang berbeda yang dilakukan para penuntut ilmu ini ketika dia ini mentransformasi data menjadi ilmu. Komunikasi Islam, ekonomi Islam itu pasti motivasinya karena Allah pertama untuk ibadah. Beda dengan yang ilmu-ilmu yang tidak menggunakan embel-embel Islam. Cara mencarinya juga pasti pakai tuntunan-tuntunan cara pencapaian yang sudah dirumuskan oleh orang-orang Islam. Pemanfaatannya juga demikian. Aksiologinya, pemanfaatan ilmu tersebut juga mengikuti kaidah-kaidah di tradisi Islam. Nah, jadi sebenarnya ketika ada Islam atau syariah atau bukan syariah, itu jangan kita pandang ansih sebagai dikotomi ilmu, bukan ya. Tapi hanya untuk menunjukkan tradisi dalam pencapaian atau pemerolehan ilmu dan memanfaatkannya. Kalau ada kata Islam diharapkan itu sesuai dengan kaidah-kaidah dari nas-nas dari Al-Quran, dari hadis, atau dari contoh-contoh dari Nabi dan pendahulu-pendahulu kita. Jadi mestinya tapi secara esensi sama saja gitu ya. Hanya cara mencari dan cara memanfaatkan yang berbeda. Nah, hari ini umat Islam memang terlalu mungkin fokus ke langit tadi ya, fokusnya ke langit, ayat-ayat qauliyah. Porsinya mungkin lebih banyak daripada membahas atau mengkaji ayat-ayat kauniyah. Sehingga yang bukan salah sih, cuman mungkin agak lebih lambat gitu ya, lebih lambat. Karena saya bilang tadi mau mengaji pakai qauliyah, pakai kauniyah itu akan ketemu di ujungnya sama kalau memang itu suatu kebenaran. Tapi mungkin umat Islam terlalu fokusnya ke qauliyah. Sekarang kan yang terjadi malah kebalikannya. Misalnya orang sudah menemukan kauniyahnya seperti ini, umat Islam langsung mengklaim, oh itu kan ada di Quran. Oh, itu kan juga ada di Quran di ayat sekian. Mestinya kan nggak seperti itu. Mestinya di Quran dulu, oh di Quran bilang ini. Baru kita gali itu, kok Quran bilang begini sih? Kenapa bisa begini? Nah, begitu. Kalau sekarang kan balik. Ketika sudah ada alatnya, baru kita bilang, oh di Quran juga ada. Kalau memang epistemologinya Islam, harusnya nggak seperti itu, harusnya dibalik. Nah, ini pula nanti yang hendaknya juga bisa menjadi motivasi pertanyaan pertama tuh, tongkat bisa membelah laut. Apa nih kok tongkat bisa membelah laut? Itu kan ayat qauliyahnya. Ya, secara kauniyahnya gimana? Harusnya ada umat-umat Islam hari ini sudah bisa itu menggali apa yang ada di Quran atau hadis itu, ayat-ayat qauliyah itu menjadi kauniyah. Dengan apa? Ya dengan Iqra ini, dengan transformasi ilmu pengetahuan ini. Nah, tapi motivasinya adalah informasi yang ada di Al-Quran. Apakah itu tongkat Nabi Musa? Ya saya sendiri belum tahu ya. Cuman kalau mau dilihat, kalau mau dikhayalkan dengan teknologi yang ada hari ini, ya bisa jadi itu senjata elektromagnetik ya. Senjata elektromagnetik itu bisa memisahkan air loh. Ditembakkan ke sebuah tempat itu air bisa misah, gedung bisa robek gitu. Apa itu tabut? Ada juga yang bilang tabut itu adalah sumber baterai
baterai yang efisiensinya sangat tinggi sehingga bisa menjadi power untuk tongkatnya Nabi Musa gitu. Nah, itu bisa diselidiki. Nah, apakah seperti itu? Wallahu alam. Nah, tapi disitulah peran kita ya sebagai Muslim untuk lebih peduli terhadap penyimbangan gitu ya, antara ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Kalau kita ketemunya kauniyah dulu ya nggak apa-apa. Kalau kita ketemunya kauliyah lu coba lihat ininya. Secara kauniyah di alam semesta ini seperti apa? Ya, mungkin seperti itu ya. Bisa dilanjutkan? Pertanyaan berikut. Baik Ustadz, saya bacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Dari Ferry di Bekasi, bagaimana keterkaitan fenomena ilham dan wahyu? Terima kasih. Ilham dan wahyu ya. Jadi di epistemologi itu tadi saya bilang ya, di epistemologi itu banyak ya cara untuk memperoleh pengetahuan. Nah, yang sudah distandarisasi dan bisa diikuti oleh banyak orang yaitu metode ilmiah ini yang tadi kita bahas. Tapi di samping metode ilmiah itu ada lagi banyak cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah memanfaatkan sensor manusia yang satu lagi yang mungkin sudah jarang digunakan hari ini, yaitu sensor hati tadi. Kalau panca indera itu kan sering kita gunakan, tapi sebenarnya ada satu. Kalau tadi kan rasa itu, kalau yang saya bilang panca indera rasa tadi itu rasa di lidah ya, rasa asam, manis, pahit. Sebenarnya ada satu lagi sensor di tubuh manusia, yaitu yang namanya kolbu. Nah, kolbu ini diterjemahkan hati. Nah, hati-hati ya. Hati yang dimaksud itu bukan liver. Jadi di Indonesia ini agak ada salah kaprah. Hati gambarnya jantung, kan gini kan? Gini. Hati tapi gambarnya jantung. Nah, memang sebenarnya hati itu adalah singkatan dari dulu awalnya jantung hati. Jantung hati, mungkin karena kepanjangan jantung hati dianggap hati saja. Gitu. Padahal secara medis hati itu adalah liver. Beda ya. Nabi juga pernah bilang kan, ada segumpal daging di tubuh manusia, kalau daging itu baik, baik semuanya. Kalau jelek, jelek semuanya. Ketahuilah itu adalah kolbun. Tidak dimakannya hati, harusnya jantung. Dia kan segumpal, kalau hati itu nggak segumpal, hati itu dua gumpal. Nah, segumpal itu jantung. Nah, kalau dari situ, itu ada satu, kita bisa ambil hikmahnya, itu ada satu lagi sensor manusia yang bisa digunakan untuk mendapatkan ilmu, yaitu yang namanya hati tadi. Ya, karena di samping Allah itu secara kauniyah memaparkan ilmunya di alam semesta ini yang bisa kita lihat yang bisa kita amati pakai panca indera, Allah itu juga memaparkan keilmuannya dalam bentuk frekuensi, dalam bentuk getaran. Nah, baca-baca dari buku-buku tentang frekuensi dan getaran di fisika kuantum. Nah, alat sensor manusia yang bisa memahami getaran dan frekuensi itu adalah jantung. Nah, jantung inilah yang kalau jantung itu baik, bersih, maka dia bisa menangkap frekuensi itu, bisa menangkap informasi yang disebarkan oleh Allah ke alam semesta ini. Nah, itulah yang kemudian kita pahami atau kita definisikan sebagai mungkin ilham. Kalau Nabi kita sebut wahyu. Jadi hatinya langsung menerima ilmu yang dipancarkan oleh Allah ke alam semesta gitu. Kalau panca indera kita harus susun lagi tuh yang diterima oleh akal, yang diterima oleh mata, yang diterima oleh ini susun lagi. Tapi ketika di hati itu sudah langsung informasinya. Ya. Nah, ini sudah dikonfirmasi ya oleh fisika kuantum. Jadi bukan bicara klinik lagi, bukan bicara ilmu langit lagi. Nah, jadi ilham atau wahyu itu sebenarnya pemerolehan ilmu melalui sensor kita yang kita sebut kolbun atau jantung hati.
Nah, pelajari lagi nanti tuh jantung itu juga tadi saya bilang ada 3 level, ada solder, dada yang terjemahkan dada, padahal solder itu jantung juga ya. Solder, ada koleb, ada yang paling dalam loop. Nah, loop inilah yang sangat sensitif dalam menerima informasi dari Allah, dari alam semesta. Nah, kalau orang itu sudah bisa memberdayakan loopnya, maka dia disebut memperoleh ilmu laduni ya. Ilmu laduni, ilmu dari sisinya Allah. Laduni itu kan dari sisiku, dari sisinya Allah. Nah, apa yang menyebabkan manusia tidak bisa hari ini? Karena kalau kata Al-Ghazali ya hatinya tertutup oleh kotoran-kotoran, oleh maksiat-maksiat ya. Karena tertutup oleh maksiat, jadi dia loopnya, kolobnya, soldernya ketutup oleh maksiat, jadi berat, nggak bisa menerima getaran-getaran halus yang diberikan oleh Allah. Gitu. Ibarat apa ya? Ibarat ibarat mikrofon ya. Jadi nggak jelas. Nah, jadi bisa diibaratkan hati itu seperti mikrofon lah. Dia menerima sinyal, gelombang, getaran, vibrasi, frekuensi dari Allah. Nah, orang yang sudah terbuka hatinya, dia bisa langsung memahami di situ. Nah, yang disebut akal itu banyak ahli bilang akal itu adanya di hati itu, bukan di otak. Otak itu hanya menerima informasi dari mata, ada sinyal-sinyal cahaya ini kemudian disampaikan ke otak. Ada suara-suara disampaikan ke otak. Nah, yang mengatakan bahwa itu lampu, bahwa itu sepeda, bahwa itu komputer, itu adalah akal. Atau jantung hati tadi. Nah, jadi ada orang yang masuk ke jantung hatinya melewati panca indera, ada yang langsung masuk ke hatinya melalui ilham. Demikian. Baik Ustaz. Ada lagi Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Zamzani Nusantara di Lombok. Pada rangkaian transformasi ilmu pengetahuan, di mana posisi atau hubungannya dengan pengalaman untuk mencapai kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah? Nah, ya, jadi bedakan antara pengetahuan dengan tahu. Ya. Ada TV rusak nih. Ada TV rusak, gambarnya rusak. Kalau orang yang punya ilmu untuk mengetahui TV rusak, dia akan bawa multimeter, dia akan bawa obeng, dia akan buka tuh nanti obeng di mana, diukur arusnya, diukur ininya, tegangannya, dibuka TV-nya untuk mengetahui di mana mungkin ada alat yang rusak gitu. Tapi ada juga orang yang ketok digedor aja TV-nya tuh, gedor, dok, bener gambarnya gitu. Dia bisa memecahkan masalah dengan menggedor TV. Nah, pertanyaan saya, apakah orang itu sedang menerapkan pengetahuan dalam menyelesaikan TV? Belum ya. Itu namanya tahu, pernah lihat di mana gitu. Orang kalau ke TV lagi runyak digedor, bener gitu. Nah, yang kita harapkan bukan hanya tahu seperti itu ya, tapi pengetahuan yang berdasarkan ilmu. Nah, peran pengalaman di mana? Bisa jadi pengalaman ini nanti levelnya atau tingkatannya adalah di fakta. Ya, kita punya pengalaman begini. Itu kan sebenarnya baru sekedar fakta bahwa kalau dilakukan ini terjadi ini. Nah, sebaiknya pengalaman itu kita ubah dulu menjadi data. Pengalaman kita catat semua data, kemudian kita olah, kita simpulkan, oh iya nih kalau masalahnya ini, berdasarkan data yang saya peroleh dari pengalaman sebelumnya, harusnya seperti ini nih, kita susun ininya, SOP-nya, kita susun langkah-langkahnya. Nah, itu jadilah ilmu. Jadi pengalaman di situ bisa jadi nanti kita letakkan di fakta.
supaya nanti bisa kita tarik, kita transformasikan menjadi data, kemudian kita olah menjadi ilmu. Nah, memang gini loh, memang ilmu dan pengetahuan ini nggak mesti ilmu dulu baru pengetahuan. Bisa jadi bolak-balik ya, seperti tadi tuh. Ketika TV rusak, digetok, nyala. Nah, kalau kita berhenti sampai di situ, itu cuma tahu doang gitu. Tapi kalau kita kemudian berpikir, loh, kok diketok bener ya TV-nya ya? Nah, baru di situ ntar kita muter lagi kebalik tuh. Saya udah dapat pengetahuan sedikit, balik lagi kita cari nih ilmunya apa sih gitu. Bisa juga seperti itu. Jadi ilmu dan pengetahuan nanti bisa jadi dia bolak-balik. Ini kita balik lagi ke sini, kita balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, boleh, bisa. Ya, bahkan sekarang ada juga tuh metode motivator-motivator ya. Ini kan urutan kita ini BIKW istilahnya nih, data, informasi, pengetahuan, kebijaksanaan. Yang memperoleh ilmu itu kebalik. Jadi dia pakai WKID. Dia mulai dari kebijaksanaan dulu. Mulainya dari spiritualisme dulu. Bisa. Ya, tapi nggak semua orang, nggak banyak orang yang bisa. Nah, yang saya paparkan ini adalah transformasi yang sebagian besar orang bisa lah melewati kalau dia mengikuti tahapan ini. Kalau pakai Pareto 80-20, 80% orang bisa sukses untuk mengikuti ini kalau dia mengikuti tahapan-tahapan yang kita berikan di sini. Nah, 20% itu 20% bisa yang tadi tuh orang yang ilham, orang yang tiba-tiba bisa kayak Ponari dulu ya, tiba-tiba bisa menyembuhkan orang. Nah, itu dia nggak melewati transformasi ilmu pengetahuan ini. Nah, itu bisa, itu 20% sisanya tadi. Oke, gitu ya. Iya Ustaz. Ada penanya lagi Ustaz. Mungkin ini penanya terakhir. Ya. Langsung saya bacakan ya Ustaz ya. Yang pertama dari Bahrul Panji Gumilang di Subang. Pertanyaannya yaitu, di zaman sekarang teknologi semakin berkembang, apalagi ditambah dengan adanya metaverse, dunia semakin canggih. Apakah kita bisa mengimbangi teknologi tersebut? Bagaimana cara mengimbanginya? Dan pertanyaan kedua dari Huri Salamah di Bekasi. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menyikapi dan mengatasi seseorang yang menyalahgunakan ilmu teknologi demi kepentingannya diri sendiri. Terima kasih. Ya, makasih. Yang pertama metaverse ya. Ini kan pertanyaannya bagaimana, apakah kita bisa mengimbangi teknologi? Kita ini siapa nih? Kita, saya atau kalian gitu. Iya, mungkin seperti itu Ustaz. Kami. Iya, Apakah kami metaverse itu suatu teknologi yang sangat tinggi? Nah, pertanyaan kan ke situ. Belum tidak juga ya. Dulu orang berpikir bahwa apalagi listrik aja dulu lah. Listrik ini sesuatu hal yang eksklusif. Tidak semua orang akan bisa pakai listrik. Tapi kenyataannya sekarang semua pakai. Komputer. Dulu kenapa Xerox itu dulu dia pembuat mainframe, komputer besar. Ketika IBM bikin komputer rumah yang bisa digunakan di rumah, dia ngeledekin tuh IBM. Nggak mungkin orang pakai komputer di rumah, untuk apa sih? Ternyata Xerox salah. Orang bisa, semua kita hari ini udah pakai komputer ya. Baik laptop, komputer, ataupun yang bentuknya HP. Internet juga demikian. Ketika dulu ada internet, ketika internet itu berkembang, orang juga berpikir, wah internet ini kayaknya untuk orang kaya aja nih, untuk orang pinter aja gitu. Ternyata enggak. Sekarang tukang-tukang beca juga sambil nunggu penumpang, Facebookan gitu ya, TikTokan, gitu. Ada yang begitu juga ya, mereka pakai internet. Nah, nanti metaverse juga kelihatannya seperti itu ya. Awal-awalnya mungkin kelihatan itu seperti sesuatu hal yang teknologi yang sangat tinggi gitu.
Tapi ketika nanti karena metaverse ini kan dunia virtual yang meliputi seluruh dunia virtual yang ada. Sekarang kan sudah ada verse sendiri ya, Roblox punya verse sendiri, Mobile Legends punya verse sendiri, apalagi SimCity itu punya verse sendiri tuh, walaupun verse-nya masih dua dimensian gitu ya. Apalagi Epic Games itu juga punya verse sendiri. Nah itu kan masih verse sendiri, masih kampung-kampung virtual sendiri. Nah metaverse ini kan nanti semua kampung ini ketemu. Kita main Mobile Legends bisa ketemu Roblox di situ ya, bisa masuk ke kampung apalagi Epic Game, bisa masuk lagi kampung mana, itu yang mana metaverse. Nah karena sasarannya seluruh dunia, otomatis nanti orang-orang yang hari ini nggak ngerti apa metaverse, itu akan bisa masuk juga ke sana pada saatnya. Metaverse itu akan jadi teknologi yang mudah dipakai, akan jadi teknologi yang mudah digunakan oleh orang. Karena tujuannya sama, dimanapun, apapun teknologi yang digunakan, itu sasarannya adalah sebanyak mungkin orang menggunakan teknologi tersebut. Ya nggak? Maka ketika sasarannya ada sebanyak mungkin orang menggunakan teknologi tersebut, maka teknologi tersebut akan makin mudah digunakan orang, akan makin murah. Karena makin banyak orang yang menggunakan metaverse, itu kan sasaran iklan makin banyak. Ya, sasaran untuk penjualan makin banyak. Maka dia teknologinya pasti akan murah. Pasti kita akan mampu mencapainya. Cuman masalahnya kan, apakah kita nanti sampainya orang-orang kayak Ria Ricis, kayak siapa tuh, si Halilintar, itu udah nyoba-nyoba upload. Sementara orang lain masih berpikir ngapain sih YouTube, gitu. Nyusahin amat. Tapi ternyata ketika sudah sekian lama, orang-orang yang awal dulu melakukan itu sudah lebih dulu maju, sudah lebih dulu dapat. Nah, cuman jangan sampai kita jadi yang terbelakang. Dari sekarang sudah baca-baca lah, sudah lihat-lihat. Nah, Facebook sendiri dengan tujuan, dengan cita-citanya ingin membentuk metaverse, itu pasti kita akan dibuatkan teknologi yang mudah nanti oleh Facebook. Ya, Facebook sudah punya anggota berapa? Katanya 3 miliar ya. Anggota Facebook itu sudah 3 miliar. Dia sekarang sudah ada first sendiri, yaitu first Facebook itu kan. Kita bisa ketemu grup, bisa ketemu teman-teman satu grup di Facebook. Itu sebenarnya udah first juga gitu. Cuman metaverse yang dibayangkan Mark Zuckerberg ini kan nanti kan 3 dimensi. Nah, Facebook akan berusaha keras nanti menciptakan teknologi yang mudah digunakan oleh kita. Jadi tenang aja, pasti kita akan bisa memanfaatkannya. Kemudian pertanyaan tadi yang bagaimana mengatasi yang menyalahgunakan. Nah, tergantung nih sebenarnya ya kalau sudah bicara benar dan salah, ya baik dan buruk itu udah lain lagi. Sudah lain lagi ininya, sudah lain lagi bahasannya. Kalau tadi kan kita bicara fakta ya. Bicara fakta, ini bicara benar versus bohong. Kemarin saya makan nasi goreng gitu. Kalau memang saya makan nasi goreng berarti benar. Tapi kalau ternyata saya tidak makan nasi goreng, tapi saya bilang saya makan nasi goreng, saya bohong. Jadi benar itu hanya ada satu. Ya, benar itu hanya ada satu. Tinggal mampu nggak kita melihat yang satu itu kan gitu. Makanya sebut kebenaran relatif, tergantung kacamata kita. Tapi ketika kita bicara baik buruk, nah ini tidak satu. Baik buruk, benar salah, ini satu benar dan salah. Ini pembahasan filosofi sendiri lagi nih. Satu kuliah sendiri nih. Baik buruk benar salah itu bukan bicara tentang ada atau tidaknya sesuatu, tapi bicara nilai, bicara standar. Jadi kalau kita bilang teknologi ini dipakai untuk hal jelek,
Jelek kata siapa? Kita harus mengacu ke situ. Jelek ini menurut apa? Sering saya kasih contoh gini. Laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa berdua-duaan di tempat sepi. Itu baik atau buruk itu? Ini bukan benar salah ya. Betul salah. Benar dengan betul beda. Ada cowok, cewek, dewasa, berdua-duaan di tempat sepi. Itu baik atau buruk? Kalau kita tanya sama orang Amerika, baik-baik saja. Ya, selama tidak merugikan satu sama lain, baik-baik saja. Tapi kalau kita tanya sama orang Islam, buruk. Itu namanya kholwat. Loh, kenapa bisa beda? Karena standar yang digunakan beda. Amerika dia pakai standar liberal, standar undang-undangnya dia. Orang Islam pakai standar agama, pakai standar Islam. Menurut standar Islam nggak boleh dua-duaan, perempuan laki-laki dewasa. Berdua-duaan di tempat sepi, perempuan laki-laki dewasa. Nah, jadi ketika tadi pertanyaannya teknologi digunakan untuk hal-hal yang jelek, nah itu harus disepakati dulu. Batasannya apa nih jelek? Maka disitulah perlu kesepakatan. Perlu kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan yang disepakati oleh seluruh negara, namanya undang-undang. Nah, disitulah baru kita bisa bilang itu bagus atau jelek, baik atau buruk. Misalnya teknologi dipakai untuk mengklon manusia, baik atau buruk? Oh, ternyata kalau di Perancis baik saja. Tapi ketika ditanya di Indonesia, oh itu buruk. Nah, karena kesepakatannya berbeda. Nah, jadi bagaimana menilainya? Kembali lagi ke kesepakatannya ya. Kesepakatannya apa yang dipakai di komunitas itu. Nah, ketika sudah ada kesepakatannya, baru ada konsekuensinya. Bagaimana kalau teknologi ini digunakan untuk sesuatu yang melanggar kesepakatan? Oh, ya harus dihukum. Misalnya Undang-Undang ITE, ketika kita mengcopy foto orang lain tanpa izin, kemudian kita posting di blog kita misalnya, nah itu bisa melanggar Undang-Undang ITE. Maka kita bisa kena denda, bisa ditegur, bisa disomasi, dan lain-lain. Perbuatan kita dianggap buruk. Gitu. Tapi kalau sebelum Undang-Undang ITE, sebelum Undang-Undang ITE ada, ngambil foto di internet, ngambil video di internet, kita taruh di website, kita nggak ada masalah. Itu baik-baik saja. Gitu. Nah, jadi ketika kita bicara baik buruk, kita harus mengacu ke standarnya dulu ya, referensinya dulu. Nah, kalau sudah ada standarnya, baru tinggal diapain, dihukum. Entah dihukum atau dibina. Dua pilihan itu, ketika ada yang melanggar kita bina, atau ketika ada yang melanggar kita hukum. Begitu. Iya Ustadz. Sudah cukup? Terima kasih Ustadz. Cukup Ustadz. Mungkin sedikit kesimpulan bahwasannya Allah itu menciptakan semua ini tanpa cuma-cuma. Dan jika kita bisa mencapai rahmatan lil alamin, maka akan tercipta surga dunia ini. Mungkin dalam sisi yang positif ya, bagusnya sisi yang positif ya. Jadi iya. Allah ini sudah menciptakan semuanya dengan sangat teratur di semua level, di semua alam. Nah, kita diminta untuk ikro membaca keteraturan itu. Sehingga kita bisa memanfaatkan keteraturan itu untuk kesejahteraan alam semesta ini. Gitu. Mungkin itu dari sisi yang positif ya. Kalau tidak sia-sia, ambil yang itu nanti kesannya dari yang negatif. Baik. Terima kasih Ustadz atas pemaparan materinya yang begitu jelas, yang begitu membuat kita lebih tahu bahwasannya dunia ini tujuannya untuk beribadah dan hanya kepada Allah kita beribadah. Memasuki atur cara yang keenam yaitu doa yang akan dipimpin oleh Sultan Kois, mahasiswa pendidikan bahasa Arab IAI Al-Aziz. Kepadanya dipersilahkan. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izinkan dan perkenankan saya untuk melantunkan, memanjatkan doa sekaligus penyempurnaannya pada kegiatan yang penuh berkah ini. Marilah kita berdoa dengan bersikap khusyuk dan khidmat, menengadahkan tangan, memejamkan mata, dan menundukkan kepala sebagai bukti penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala demi memohon dan mengharapkan karunia yang baik darinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftaha alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabas salamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal husni wa a'udzubika minal ajazi wal kasli. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga segala aktivitas kami dalam acara maupun kegiatan webinar ini berjalan dengan baik dan lancar, walaupun begitu banyak menguras waktu, tenaga, dan pikiran kami. Puji syukur atas ilmu yang Engkau berikan ini sangatlah bermanfaat dan mudah kami pahami dengan melalui perantara hamba-Mu khususnya dalam berbagi ilmu yang terkait landasan pendidikan ini. Kami memohon semoga kami, mahasiswa, dosen, pimpinan maupun para sivitas Ma'had Al-Zaitun khususnya dan masyarakat di luar pada umumnya dapat menerapkan landasan pendidikan ini sebagai pedoman pembelajaran yang mampu menghantarkan kemajuan pendidikan di Indonesia ini, dan semestinya tidak luput akan mengingat nama-Mu dalam mengimbangi amalan duniawi maupun ukhrawi. Rabbana afrik alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Sultan Kois. Memasuki atur cara yang ketujuh yaitu foto bersama. Mohon izin kepada seluruhnya yang belum mengaktifkan kameranya agar diaktifkan terlebih dahulu. Yang sebentar lagi akan dipandu oleh Muhammad Lukman Al-Ramdhani. Kepadanya dipersilahkan. Oke, sebelumnya dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Dan untuk Ustadz Afwan, terima kasih. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, syukran kasiran. Terima kasih kepada Lukman yang telah memandu sesi foto bersama. Kemudian diingatkan kembali kepada seluruh peserta yang belum mengisi absensi kehadiran agar segera mengisinya terlebih dahulu. Memasuki atur cara yang terakhir yaitu penutup. Usai sudah acara webinar pada siang hari ini, mari kita tutup dan sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Alfi Satria dan Ustazah Wina Safitri yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tim yang sudah membantu mensukseskan jalannya acara webinar pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam webinar hari ini. Kepada Ustadz dan Ustazah dipersilahkan jika ingin meninggalkan ruang meeting. Begitupun peserta. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, persilakan dulu jika ingin keluar.